Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fakir Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa di 04395822. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah guna memenuhi tugas 2 dari mata kuliah basis data. Tugasnya berdasarkan entity relationship diagram, silahkan Anda buat ke dalam basis data yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan pengerjaannya, setiap langkah praktikum mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP. Nah, ini panduannya. Tapi di sini saya tidak menggunakan exam PP karena sering error dia di Windows 11. Jadi saya pakai Laragon. Di sini MySQL. Terus kita juga tidak, kalau pakai Laragon bisa melewati step yang ini. Jadi setelah diinstal, diklik kanan, masuk ke tools, lalu masuk ke pet. Di sini add Laragon to pet. Setelah itu nanti ada notifikasi untuk sign out. Jadi kita bisa sign out di sini, lalu sign in lagi, baru bisa akses dari mana saja. Jadi di sini saya pakai terminal, MySQL version. Di sini dia versinya 843 sesuai dengan yang di Laragonnya. Nah, ini min u root, nama usernya min p, lalu enter, nanti enter password karena dia passwordnya kosong ya, jadi kita enter langsung aja. Di sini untuk lihat database-nya belum ada. Data definition language, menciptakan basis data lalu menghapus basis data. Create database testing. Show database lagi. Udah ada, terus kita use. Nah, untuk lihatnya di status, di sini ada current database testing, atau bisa select database. Nah, di sini testing. Nah, selanjutnya menghapus basis data. Jadi dia bisa drop database, nama databasenya. Nah, kalau kita select dia null. Kalau ke status dia kosong juga karena memang langsung kehapus. Jadi kalau di show database lagi dia kosong. Selanjutnya menciptakan table. Ini kita bikin database-nya dulu.
Nah, ini create table pasiennya ada ID, integer, not null, auto increment, nama pasien varchar 30 defaultnya 0, alamat pasien varchar defaultnya 0, jenis kelamin varchar defaultnya 0, penyakit varchar defaultnya 0, nomor handphone varchar defaultnya 0, dengan primary key-nya di ID pasien. Ini tabel administrator sudah dibuat. Selanjutnya dokter. Ini untuk tabel dokter. Nah, ini untuk dokter admin. Nah, ini untuk pasien dokter, ada ID pasien, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Primary key-nya ada di pasien dokter. Nah, ini untuk daftar. ID daftar, ID pasien, ID admin, ID daftarnya not null, auto increment, dia primary key-nya di ID daftar. Show tables. Jadi di dalam database rumah sakit ada tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Show tables. Langkah berikutnya setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat, maka harus dibuat relasi. Oh, ini relasinya kasih contohnya di PHP MyAdmin. Di sini ada dokter,
dokter admin, daftar pasien daftar. Berarti kita coba dari kita mulai dari dokter admin dulu. Describe yang tadi apa? Oh, describe table. Salah. Describe table ternyata. Oke, ini kelas aja dah. Dokter admin. Berarti dokter admin lalu describe administrator. Nah, jadi ID dokter ini akan dijadikan foreign key ke ID dokter yang di sini di tabel dokter, terus di sini ID admin ke foreign key di ID admin di administrator. Alter table yang ini foreign key dia ada on delete sama on update, dia cascade. Jadi kalau on delete dan on update itu kalau ada update di reference-nya apa enggak yang akan terjadi di parent-nya gitu, karena ini child, salah, ini childnya, ini parent-nya, reference-nya. Jadi kalau misalkan ID dokternya dihapus lalu di dokter admin ID dokter tersebut kalau dia on delete dan on update cascade akan mengikuti. Jadi kalau misalkan ID dokternya dihapus, data ID dokter yang foreign key-nya di sini juga, relasi di sini juga akan hilang kalau cascade. Kalau misalkan update, berarti kalau ID dokternya diupdate dari 1 jadi 5, semua ID dokter yang di sini ID dokter 1 akan jadi 5, begitu di on update cascade. Nah, di sini dia ada tambahan key ID dokter, ID admin, constraint dokter admin, foreign key ID dokter, reference-nya ke dokter. Sini juga sama, constraint foreign key ID admin, reference-nya ke administrator. Selanjutnya nah, dia di sini constraint-nya sudah ada, foreign key ID pasien, reference-nya ke tabel pasien dengan kolomnya ID pasien juga. Foreign key ID admin, reference-nya ke administrator. On delete cascade, on update cascade.
Nah, di sini sudah ada constraint foreign key ID dokter, reference-nya dokter, recordnya ID dokter juga, on delete cascade, on update cascade, foreign key ID pasien, reference pasien, ID pasien, on delete cascade, on update cascade. Nah, ini karena dia defaultnya 0, jadi kita ya bisa bisa tidak input recordnya gitu, jadi dia 0. Nah, tadi kesalahan yang saya lakukan itu untuk varchar dia butuh tanda kutip. Saya pada lanjutnya. Oh, select tanda bintang, terus di sini select nama pasien dan jenis kelamin. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Kolomnya cuma ada 2, nama pasien dan jenis kelamin. Select bersyarat. Jenis kelamin 1. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin, pakai kutip. Selanjutnya select join antar table. Nah, ini karena yang table yang baru ada isinya cuma 1, jadi saya isi yang lain dulu supaya ada joinnya, ada value nya.
Ini yang diisi cuma nama dokter dan nama spesialisnya aja. Satu lagi, nah di sini ID pasien dokter, ID dokternya satu, ID pasiennya satu, waktu periksanya ini karena tadi saya pakainya no functional, jadi dia ngambil hari ini sesuai sistem sih, tapi MySQL-nya ke time zone-nya di sistem. Lalu di sini ada ID resepnya. Join antar table. Eh, tapi bisa sih, nggak bisa, bisa nggak, coba enter dulu. Oh bisa deh, ini karena dia beda-beda sih. Jadi kan dia di sini ada p titik nama pasien. Nah kenapa dia pakainya p, karena di sini pasien dikasih aliasnya p, dokter pasien dikasih aliasnya pd. Nah di sini berarti indikasinya adalah kita ambil record ini, kolom ini dari table pd. Terus di sini ada PD resep, di sini ada D, berarti dia aliasnya dari table dokter, diambilnya nama dokter. Nah, kenapa ini bisa tanpa pakai? Karena nama pasien recordnya itu ya cuma ada di table pasien. Kalau misalkan di table dokter pasien ada record yang namanya nama pasien juga, nanti ya dia baru ngasih pesan error sih, karena ada dua record yang sama di table yang berbeda, yang mana nih yang dipakai gitu. Makanya kalau gitu bisa dipakai salah satu, ditambahin alias. Ini karena beda semua sih, beruntungnya beda semua, jadi MySQL nggak bingung nama pasien. Oh cuma ada satu dari join ini, dari dua join ini cuma ada satu, dia ada di pasien doang. Waktu periksa juga cuma ada satu doang di pasien dokter, resep juga cuma ada di pasien dokter, dan nama dokter juga cuma ada di uh, table dokter. Karena iya, karena di pasien dokter dia cuma ada ID pasien sama ID dokter aja, jadi dia nggak ada informasi yang lainnya. Nah ini muncul ID, ID dia nggak dimunculin sih ID pasien dokter ya. Oke, ada satu lagi sih yang nggak muncul karena dia belum ada di pasien ya, di ya pasien dokter. Kemudian selanjutnya join dengan syarat tertentu, where dokter.
Kenapa dia nggak pakai kutip? Karena ya integer, jadi kalau misalkan dia varchar harus pakai tanda kutip, kalau integer nggak bisa. Kalau dia pakai tanda kutip muncul nggak ya? Select join. Kalau tadi kan fieldnya varchar, kita cari tanpa kutip bisa. Oh, ini bisa juga. Apa karena di otomatis ya? Oke, selanjutnya fungsi select Protopathica. Count ID pasien. 5 karena memang karena dia ada 5 record. Kalau misalkan select count ID dokter from dokter, dia akan munculin 2 karena di dokter baru ada 2 record. Oke, selanjutnya fungsi string left right mid. Nah, error unknown column karena alamat pasien itu varchar, jadi kalau kita cari harus pakai tanda kutip. Semua yang depannya di jalan. Kalau 3 info itu, oh nggak bisa kan habis 3 2, habis 2 3. Selanjutnya select light. Kutipnya di luar. Kasih persen ini sebenarnya wildcard sih, jadi kalau misalkan kita nggak isi full, misal Eka, di sini ada merdeka, depannya apa aja, belakangnya apa aja. Terus di sini ada Eka juga, depannya apa saja, belakangnya apa aja. Jadi kalau misalnya ditambahin B, depannya apa aja, sini B, K, belakangnya apa aja. Nah, jadi di sini auto increment jadi ascending dari yang terkecil ke terbesar secara defaultnya, lalu ditambah order by ID pasien descending. Jadi dimulai dari yang paling besar descending.
Jadi tadi errornya atau ya SQL mode only full group by, lalu di set sessionnya dulu. Kenapa saya set session? Biar nggak permanen sih. Kalau permanennya ada di sini, disable configuration file. Jadi jalanin ini set session SQL mode select replace, lalu baru bisa dijalanin lagi select everything from pasien group by jenis kelamin. Nah dia cuma dua karena yang lainnya sama select all. Jadi record yang pertama masuk ke grup ini, nah record yang kedua karena grupnya udah ada jadi dia nggak dimasukin, karena jenis kelaminnya beda jadi dia masuk ke grup, karena jenis kelaminnya sama, udah ada yang masuk di grup dia nggak dimasukin. Record nomor 5 juga sama, jadi yang muncul cuma dua record ini. Record pertama dari masing-masing grup karena kan di sini ada 1 dan 2. Oke, lanjut. Nah dia kalau update gini perlu pakai klausul where, karena kalau nggak pakai klausul where semua nama pasien bakal berubah jadi Mirna Miriati. Di sini ID pasien 95. Bener ya, iya bener 5 dia. Nah, di sini Mirna Miriati, nanti revertnya susah, nanti ini terakhir. Nah ini sama sih, delete juga dia perlu from ini apa klausul where, karena kalau misalkan delete from pasien tidak ada klausul ininya, semua record terhapus. Nah ini yang terhapus di ID pasien 5. Kenapa pakainya ID? Karena kalau pakai yang lain terlalu panjang sih. Bisa juga sih dia pakai nama, jadi dari from pasien where nama pasiennya gitu. Tapi kalau misalkan ada nama pasiennya sama ya 2 atau 3 atau lebih, atau semua record yang punya nama pasien sama pasti terhapus gitu. Jadi memang identifikasinya biasanya di ID pasien atau di primary key-nya. Oh, udah. Oke, oke, oke. Oke. Eh, ini. Eh, ya. Sistem cek. Oke. Berarti yang update ya, coba yang update. Select everything from pasien. Nah ini kita coba yang tidak pakai klausulnya. Misalnya ini di ini bisa selesai ya. Ya udah nggak ada lagi. Oke. Update. Update pasien. Set nama pasiennya sama dengan misalnya jadi John. Nah karena dia tidak pakai klausul where, nah di sini query oke for row affected, jadi semua row-nya keubah. Nah kalau misalkan delete from pasien, terus kita tidak pakai apa-apa lagi, di sini query oke for row affected, ini kita select lagi everything from pasien empty. Nah tadi kan ada on update cascade sama on delete cascade ya di ID
pasien dokter. Select everything from pasien dokter. Nah, kosong juga karena ya semua ID pasien yang ada di parentnya ini, table pasien ini dihapus. Jadi si childnya yaitu pasien dokter, karena tadinya on cascade di on update dan on delete, jadi dia ke delete semua. Nah ini dia cuma satu, berarti alter. Nah di sini dia ada set null dan on update cascade. Jadi select everything from pasien dokter. Select everything from pasien. Tadi delete nya set null, update nya cascade. Jadi kalau misalkan update pasien set ID pasien sama dengan 10 where ID. Sebenarnya nggak perlu pakai ini sih, karena ini kan cuma satu. Jadi di sini ID-nya 10 dari 6. Sekarang kita select. Nah di sini ID pasien berubah juga, ikutan berubah karena on update cascade. Nah karena dia sudah di setup on delete set null, berarti delete from pasien select everything from pasien, dia empty karena kosong. Select. Nah di sini ID pasiennya 0 karena si parentnya udah hilang. Kalau ini dia ikut berubah karena cascade. Nah ini set 0, dia jadinya 0, jadi si recordnya masih tetap ada. Kalau yang pertama tadi kan on cascade nya di delete dan update, jadi begitu di delete hapus, hilang semua kan recordnya. Saya rasa cukup sekian tugas 2 dari mata kuliah basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.